Tribuners, kembali lagi di acara Smart Gen. Nah, seperti biasanya, acara ini bakal mengundang para narasumber yang pastinya kreatif, inovasi, dan bakal memberikan kreativitasnya untuk bisa kita tingkatkan kemampuan diri kita, Tribuners. Bersama aku Molly telah hadir bersama kita nih, kita kedatangan tamu yang luar biasa tentunya ya, yaitu Nadia Putri Ritonga yang memiliki segudang prestasi yang akan kita bahas di episode kali ini. Boleh disapa dulu Tribunersnya, Nadia. Hai Tribuners. Cantik banget ya. BTW ini kita kemerdekaan banget nih bajunya ya, merah dan putih ya. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Nadia nih Tribuners, kita saksikan dulu video berikut ini. Nah, Tribuners, pasti kalian udah ngeliat nih dari video tadi ya, apa aja prestasi-prestasi yang pernah diperoleh oleh Nadia. Tapi kita bakal ngulasnya itu lebih lengkap lagi supaya itu bisa menginspirasi kita semua. Nah, Nadia, aku sebelum mau nanya-nanya Dita tentang prestasi kamu yang banyak banget itu, yang aku sampai ngelihatnya, hah? Ini kayaknya bukan manusia deh. Boleh dong perkenalkan diri kamu dulu kepada Tribuners, lebih detailnya mungkin status, umur gitu. Hai Tribuners, perkenalkan nama aku Nadia Putri Ritonga, biasa dipanggil Nadia. Saat ini berusia 22 tahun, status lajang. Lajang. Oke, beda setahun kita ya. Walaupun saya bohong. Oke, Nadia, ini boleh nggak sih kamu coba sebutin dulu apa aja sih prestasi yang udah pernah kamu peroleh selama ini? Untuk di Pigeon, itu prestasi yang pertama kali saya raih ada di Putra Putri Pendidikan Sumatera Utara 2021, dan pada saat itu Nadia meraih predikat sebagai Duta Pendidikan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Sumatera Utara 2021. Wow, langsung ya di 2021 ada dua nih ya. Itu yang Putra Putri itu juara pertamanya berarti ya? Itu terpilih sebagai dutanya, Kak. Oke. Di ajang itu terpilih sebagai dutanya. Oke, luar biasa. Terus yang kedua? Lalu Putri Remaja Indonesia Berbakat 2 Sumatera Utara 2021. Di 2021 juga. Terus 2001 ada lagi? Ada 4 lagi. Ada lagi itu Miss Teen Star Indonesia, Miss Teen Star Sumatera Utara 2021. Lalu ke nasional. Di nasional dapat Miss Teen Star Indonesia Persahabatan 2021. Wow, sampai ke tingkat nasional bahkan Nadia udah berangkat ya di 2022. Berarti di tahun 2021 termasuk Nadia sangat produktif ya. Benar. Ada lagi 2021-nya dulu nih. 2021-nya itu dulu. Udah ya, udah itu aja udah padat sebenarnya, ada sampai ke ajang nasional soalnya. Nah, terus apa lagi nih prestasi yang pernah diraih? Nah, di tahun 2022 terpilih sebagai first runner up Indonesian Star Search 2022, lalu ke nasional lagi, dan di nasional hanya sebagai finalis saja. Finalis, tapi udah sampai ke ajang nasional harusnya udah menjadi suatu kebanggaan ya, bisa membawa nama Sumut ya. Terus apa lagi nih? Sebelum dari situ sih Nadia model dulu. Model itu dimulai sejak SMP. SMP. Jadi sebelum ke Pigeon, jalannya itu model dulu. Udah biasa di waktu SMP ikut-ikutin lomba-lomba yang biasa ya. Jadi kayak mau coba hal yang baru selain modeling, ikutlah di Pigeon. Jadi selain di Pigeon, prestasinya ada di model juga. Oh, gila, luar biasa banget Tribuners, nggak nyangka ya seorang Nadia nih di sebelah saya sekarang sering membawa nama Sumatera Utara untuk ke nasional ya. Wow, itu Nadia sendiri sudah dari kapan menyukai dunia pigeon?
Dari kalau pigeon itu ya di tahun 2021 itu sih Kak. Kenapa? Karena kan pada saat itu COVID, jadi pengen lebih produktif aja nih di COVID. Jadi cobalah ke pigeon itu tadi. Kalau hobi jadi modelingnya dari kapan? Dari bayi? Mungkin dari bayi udah catwalk kali, kan nggak tahu ya. Enggak sih Kak. Kalau hobi di modelingnya itu dari kecil sih, mungkin sekitar umur 3-4 tahun itu seneng gaya-gayaan di depan kamera. Oke. Kalau bahasa orang Medannya itu centil ya, Centil. depan kaca gitu, keseringan kan centil ya. Terus baju, kalau milih-milih baju tuh harus yang memang senada, harus memang Dari kecil udah kayak gitu. Iya. Oh, kalau saya kan kayak A B C D gitu ya. Yang penting pakai baju gitu, nggak peduli. Ya, Oke. dari terus? kecil memang udah seneng-seneng gaya-gayaan di depan kamera, terus pakaian juga mau yang stylish, yang modis gitu. Jadi kayaknya udah terarah dari kecil lah kalau model itu tadi. Memang dari kecil udah nampak ya gambarnya, tapi syukurnya berarti orang tua Nadia mendukung. Tapi mulainya itu dari tahun 2021 itu baru yang Pigeonnya. getol banget tuh Iya, ya untuk ngikutin. Memang pure karena pandemi, bukan karena tiba-tiba ada kesempatan yang Nadia dapetin atau karena ada dukungan dari orang-orang terdekat Nadia supaya Nadia ikut kegiatan pigeon itu. Seperti apa tuh? Kalau untuk saat itu memang pure sih, karena kan di COVID. rumah terus ya. Oh, suntuk modelnya. Tapi memang entah kenapa katanya pandemi itu kan wabah, tapi banyak membawa unsur kebaikan juga ke orang sekitar ya. Orang-orang lebih kreatif lagi gitu ya. Ya, benar Kak. Jadi baru mulai 2021 langsung banyak raih penghargaan Tribuners. Itu mulai awalnya, coba deh aku mau tahu gimana cerita awal Nadia tuh mulai kan ya. Kan itu otomatis lomba yang lumayan gede bagi Nadia yang selama ini cuman ikut lomba biasa-biasa doang dari kecil ya. Itu gimana ceritanya, pengalaman Nadia waktu awal mulainya itu? Kalau mulai di Duta itu di Putra Putri Pendidikan itu ngelihat biografinya dulu. Apa sih yang ada di dalam itu? Dan itu kan mengenai pendidikan tentang pengabdian masyarakat. Kok tertarik gitu. Jadi di situ karena pandemi juga, ya udah kenapa enggak bermanfaat bagi orang-orang. Itu langsung kasih tahu, minta izin ke orang tua? Iya benar. Langsung diizinin? Iya. Oh, alhamdulillah ya banyak sekarang orang tua yang udah aware nih dengan hobi anak-anaknya. Kalau zaman dulu kayaknya kurang deh. Saya curhat jadinya ya, Tribuners ya. Oke, dari semua prestasi yang pernah Nadia peroleh nih, mana prestasi yang paling berkesan bagi Nadia? Karena menjadi duta itu pertama kalinya, jadi menurut Nadia itu yang paling berkesan. Karena tanggung jawabnya kan sebagai duta itu gede banget ya. Berat. Itu duta apa? Tadi sorry, aku Duta lupa. Pendidikan Ekonomi Kreatif. Pendidikan Ekonomi Kreatif, udah saya nggak masuk. Itu apa aja tugas yang diemban oleh Nadia pada saat memegang titel sebagai duta itu? Kalau pada saat itu Nadia ya turun ke jalanan lah ya, ngajar anak-anak yang nggak dapat pendidikan di situ. Dengan layak ya. Nadia pengabdian di situ bareng teman-teman duta yang lain. Nah kan Nadia ekonomi kreatif dan pariwisata, tapi pada saat itu kan pariwisata mati memang benar-benar karena COVID pandemi juga. Jadi belum sempat lah menjelajahi itu, tapi sudah mengabdikan diri ke masyarakat, khususnya anak-anak. Itu berarti 1 tahun Benar. Nadia melakukan kegiatan sebagai duta pendidikan perekonomian tadi ya, kreatif ya. Wow, itu berarti untuk prestasi yang pertama yang paling berkesan di Nadia itu yang itu ya. Kalau yang kedua yang mana nih? Sebenarnya semua sih berkesan. Iya, pasti ada cerita masing-masing ya. Tapi kan pasti ada the most yang, aku bisa loh ternyata dapatin ini gitu. Atau gini deh pertanyaan aku ganti ya. Ajang yang sebenarnya itu sulit banget untuk bisa dapat penghargaannya tapi Nadia dapetin. Yang mana tuh? Atau yang pertama tadi juga tetap? Semua ajang sulit sebenarnya untuk Iya sih, didapetin, lomba tapi ya. paling berkesannya itu untuk di nasional itu first Indonesian Star Search. Itu Oh, Nadia yang sampai ke nasional ya? Nggak masuk top 10. Nggak masuk top 10, unplaced lah kalau bisa dibilang. Tapi ada satu finalis dan itu memang kategorinya Nadia, saingan lah bisa dibilang. Dia bilang kayak kompetitor nih ya, Iya, apple to dia apple, bilang oke. kayak gini, kok kamu nggak masuk ya? Padahal kamu bagus, kamu keren. Jadi kayak, oh, aku
aku udah ngelakuin yang terbaik gitu. Tapi mungkin belum dilihat orang sebaik mungkin gitu. Jadi kayak itu berkesan sih buat Nadia, karena kan nggak cuman juri yang menilai, tapi orang-orang sekitar juga, bahkan saingan sendiri bilang kayak gitu. Iya, itu kan jadinya, ya berarti aku pantas nih. Ada di sini loh sekarang, pantas. Iya sih, benar sih, kalau udah kompetitor kita kompetitor ya, saingan ya lebih tepat. Kompetitor macam perusahaan, kalau udah saingan kita yang ngomong gitu, ada rasa kepuasan, walaupun kita ini secara fisik adalah bertanding, tapi kita tetap teman yang saling support ya. Tapi bisa nasional itu rasanya luar biasa. Itu kemarin di mana? Itu kemarin di Jakarta, Balai Sarbini. Balai Sarbini. Iya, grand finalnya. Di runner up berapa, Nadia? Maksudnya di nomor berapa tuh? Apa sih bahasanya? Finalis nomor berapa gitu, yang dari berapa tereliminasinya, yang keberapa? Kalau kita itu ada 50-an gitu ya, cuman langsung ke top 10 ke top, dia dari 50 langsung ke top 10? Ke topnya memang, tapi kan nggak masuk, jadi ya itu kalau apa unplace gugur lah. Tapi kan masih bisa coba lagi dong, buktinya kan pergi lagi nih ya, ajang nasional lagi ya. Tapi aku kan baca-baca biodatanya Nadia nih, sorry nih kayak nguntit ya jatuh. Karena dia mau datang sini ya Tribuners, jadi aku baca-baca terakhir prestasi Nadia itu di tahun 2022. Ini 2023 dan sudah Desember, otomatis berarti Nadia tidak ada mengikuti ajang kompetisi ya di tahun ini. Kenapa tuh? Kalau untuk tahun 2023 ini pengen rehat aja sih, pengen ngembangkan diri, itu jatuhnya itu kayak jadi coach gitu, coach modeling. Sekarang udah jadi coach? Iya. Kemarin ikut lomba coach, sekarang jadi coach modeling? Iya sih Kak. Itu di mana Nadia ngajarnya? Itu di Sierra Model Management. Oke, itu kalau nggak salah tempat Nadia yang sebelumnya ngikut-ngikut di situ juga untuk modelingnya, atau Nadia masuk ke situ untuk menjadi coach doang? Gabung di situ untuk menjadi coach sih Kak. Iya. Sudah berapa lama Nadia? 3 bulan, 3 atau 4 bulan sih baru Kak. Sampai sekarang masih ya? Jadi kalau misalnya aku mau jadi model nih saat ini, sekarang, bisa ya datang ke Sierra itu boleh, diajar? welcome, sangat welcome. Masih pantas nggak sih dengan postur tubuh saya? Coba Nadia lihat dulu. Diseneng-senengin nih karena depan kamera nggak sih ya? Tapi emang asik banget ya untuk anak muda nih ya, Tribuners bisa mendapat prestasi segitu banyak, yang pastinya diri sendiri bangga, apalagi orang tua ya kan. Nadia udah puas nggak sih dengan hasil yang udah Nadia dapetin sekarang ini? 80% puas. 80%? Masih ada 20% lagi nih yang goals-nya pengen diraih sih. Oke, masih ada ya? Apa tuh yang belum diraih? Kalau Nadia sih 20%-nya lagi goals-nya mau ke ajang internasional. Amin, itu keren banget loh, bawa nama Indonesia. Selain bawa nama Indonesia, asalnya dari Sumut. Semoga bisa ya, biar saya yang paling sombong. Saya pernah sebelah Nadia loh gitu. Itu kapan Nadia mau mulai untuk progres ke arah situ? Sepertinya di awal tahun nanti. Awal tahun 2024 nanti ya. Oke, keren banget loh goalsnya ya. Berarti itu yang Miss internasional ya? Iya, benar. Aku kurang tahu soal modeling, tapi tahu gitu yang Miss itu yang kemarin sempat kontroversial juga kan, soalnya kan viral lihat tuh ya ajangnya. Tapi nggak boleh kita bahas lebih detail di sini ya, karena kita bakal membahas soal Nadia nih, seorang yang sangat menginspirasi untuk kita semua pastinya ya, Tribuners. Nadia, tadi kan kamu kegiatannya kemarin banyak ikut kompetisi. Di tahun 2023 ini kamu fokus menjadi seorang coach. Selain itu ada kegiatan apa lagi yang kamu lakuin? Nadia saat ini berkarir sebagai coach, juga sebagai violins di salah satu band. Violins? Biola? Iya, biola. Di salah satu band? Band rock di Medan. Pemain biola tapi bandnya genrenya rock. Why? Emang rock ada main biola ya? Baru tahu. Kau unik banget. Itu di Medan? Iya Kak. Band Medan pure asli? Bener. Namanya apa? Sunday with Rose. Dan kemarin band kita itu mendapat penghargaan dari Anugerah Musik Medan sebagai karya pop, karya rock terbaik. Ajang yang dibuat sama Pemko ya, kalau nggak salah kemarin ya. Dapat penghargaan juga. Wow,
Dan Nadia selain modeling bisa main alat musik biola, yang aku tahu itu susah banget. Bener. Itu dari kapan Nadia suka main biola? Kalau Nadia mulai lesnya sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun lalu udah bisa masuk dalam band. Kok aku kayak merasa tidak berguna dalam itu. Nadia keren banget. Kok bisa sih anaknya tuh kreatif banget gitu. Terus semangat terus untuk dunia seni ya berarti ya Nadia ya. 3 tahun. Itu bandnya berarti udah berapa lama nih Nadia tergabung dalam band itu? Kalau tergabung dalam band baru sih Kak, sekitar 6 bulanan. Oh, 6 bulan. Sampai sekarang masih. Sampai Itu berarti sekarang. sering kayak kok zaman sekarang di masa-masa sekarang ini ya selesai pandemi kan banyak tuh kayak yang dipanggil ke coffee shop gitu untuk gitu enggak? Kalau di band ini sendiri fokusnya ke karya, bukan ke reguler. Oh, gitu, bukan Kak. untuk nyari duit. Itu kan nyari duit ya untuk karya. Emang udah berapa lagu yang diciptain bandnya? Kalau di bandnya sendiri 2 Kak. Udah 2. Iya. Itu yang ada violin yang dimainin oleh Nadia. Yang di album yang kedua Nadia ngisi. Oh, album pertama Nadia belum tergabung ya. Berarti sebenarnya ini bandnya udah lama. Iya 2 tahunan sih. 2 tahunan. Kenapa Nadia mau masuk? Kalau misalnya ya skillnya bermain biola, otomatis kan bisa di genre pop mungkin atau genre yang jazz gitu ya, maybe. Kenapa milihnya genre rock? Karena pengen cari yang beda, sensasi yang beda. Karena kan kalau biola itu memang jatuhnya kayak kakak bilang tadi, itu jatuhnya ke pop, jazz, gitu, klasik. Nah, kenapa nggak dicoba ke rock gitu? Sebelumnya udah ada nggak sih genre rock yang ada biolanya? Kayaknya belum ada. Sih, ya? kayaknya. Oh, di Medan tapi belum ya. Kita harus tetap, tapi memang aku baru dengar loh. Walaupun aku nggak terlalu banget soal band, tapi kan tahu musik ya. Kayak, rock, biola, itu gimana masukinnya, balance-nya itu berarti teman-teman kamu rata-rata hampir karena rock cowok ya? Iya, cowok. Yang suaranya gitu ya. Salam ya sama teman-teman band kamu nih. Mungkin bisa kapan-kapan kita undang juga ke sini sama Nadia juga kan, biar kita bisa dengerin musik-musiknya. Penasaran aku jadinya ya, Tribuners ya. Oke, ini udah pernah satu album ya berarti ya, band rock Nadia udah memproduksi satu album. Ada berapa lagu tuh di satu albumnya? 2 lagu sih baru. 2 lagu ya di satu album. Di album yang baru itu baru ada 2 lagu yang ada violinnya itu ya. Oke, itu ya Tribun. Itu kalau misalnya mau denger bisa kemana tuh teman-temannya? Ada di YouTube-nya juga, Sunday with Rose. Boleh juga cek-cek Instagramnya itu Sunday with Rose Ina. Terus di Spotify juga udah tersedia. Udah ada juga. Tuh Tribunal, coba deh dengerin lagu yang ada Nadia nih. Mungkin Nadia ada nyanyi juga di situ nggak? Mana tahu ya kan. Oke, Nadia, ini kan kamu kayak banyak banget ya kegiatannya. Coaching, terus kamu kalau coaching itu otomatis kan banyak nyita waktu ya. Kamu setiap hari apa aja tuh coachingnya? Kalau coaching itu setiap hari Jumat dan Rabu sih. Rabu ya. Selain kamu ngeband sama juga nge-coach, apalagi kegiatan kamu? Kuliah mungkin belajar Ya, gitu? kuliah saat ini lagi menempuh pendidikan S1 di sekolah di STAI Al-Hikmah. Oh iya. Semester berapa? Saat ini mau sidang sih bulan 1 nanti. Udah mau selesai. Itu setelah kamu tamat, nanti plan kamu apa tuh? Mau langsung kerja apa itu yang fokus tadi? Modeling tadi, yang go internasional tadi? Dijalanin aja. Anaknya pasrah tapi kreatif guys. Nggak kayak saya, pasrah gitu-gitu aja ya. Menarik banget nih ya kan. Tapi gimana tuh kamu menghandle atau memanage waktu kamu dari yang ngejadi pelatih, terus juga ngeband, terus juga belajar untuk apalagi semester akhir itu kan sibuk sekali ya. Apalagi kegiatan-kegiatan yang kayak sekarang kita lakukan itu gimana kamu bisa memanage waktunya semua? Nah, dia biasanya udah ada catatan-catatan di handphone gitu, notes. Hari Senin jam segini ini ya kegiatannya. Rabu jam 4 sampai jam 6 coaching. Jumat jam 4 sampai jam 6 coaching. Terus hari Selasa, Sabtu itu latihan band gitu sih cara bagi-baginya, Kak. Ada podcast belajarnya juga. kapan belajarnya?
Kalau belajarnya malam kan bisa. Oh, full ya, padat. Berarti kalau misalnya aku mau ngajak Nadia nongkrong harus di schedulein Iya, 1 minggu sebelumnya. 2 minggu kali. Oh my god, tapi memang iya sih. Ini kita undang ke sini aja lumayan sulit juga Tribunar sebenarnya. Sibuk ya. Sibuknya itu bukan karena apa-apa, tapi kan pendidikan itu pasti yang paling utama ya. Pagi semester akhir, itu kan harus fokus banget ke situ biar cepat tamat ya. Udah ada judul skripsi nih. Tentang dunia modeling jangan-jangan? Enggak loh. Enggak ya, mana tahu. Kebanyakan orang kan gitu ya supaya enak ngerjain skripsinya. Oke, Nadia bagi tips dong kepada Tribunar supaya bisa jadi sesosok orang yang sangat menginspirasi kayak kamu, kreatif kayak kamu, terus semangat, nggak patah menyerah. Pasti banyak hal-hal yang membuat kamu down kan. Nah, coba dong kasih tips bagi Tribuners yang ada di rumah. Kalau dari Nadia sih, tanamkan aja di pikirannya itu punya prestasi itu enak gitu loh. Jadi apapun yang kita lakukan ya udah enjoy aja gitu. Walaupun ada masalah-masalah yang Benar. jadi kepengen nanya, aku emang Nadia sebelumnya waktu selama kompetisi itu ada ngalami hal-hal yang nggak mengenakan hati nggak sih yang buat Nadia, kok bisa gini sih gitu? Mungkin contoh, mungkin ya Tribuners ya, jadi di ajang itu ternyata ada yang kayak suap-suap gitu, ternyata Nadia karena yang mainnya murni jadi tersingkirkan gitu-gitu, pernah nggak sih ngalamin hal kayak gitu? Sejauh ini enggak. Oh, syukur banget ya, padahal dunia Konoha kan rata-rata seperti itu ya, ternyata ajang untuk modeling lebih aman, yang penting kita memang berbakat dari diri kita sendiri. Oke, berarti nggak ada ya ini hal yang Nggak ada. yang bisa Nadia ceritain kepada Tribuners yang berbekas banget di Nadia nih? Mungkin gak ada ya. Yang penting terus saja semangat, jangan patah semangat. Coba dong kasih pesan-pesan lagi kepada Tribuners nih. Hai Tribuners. Tetap semangat ya untuk adik-adik teman-teman di luar sana untuk meraih prestasi, karena punya prestasi itu enak, kita bisa dapat beasiswa dari prestasi itu. Terus cerita sedikit ya Kak. Nadia itu lulusan dari Politeknik Negeri Media Kreatif. Oke. Kemarin cum laude, dan karena kemarin juga mewakili kampus ke Balai Sarbini Jakarta. Jadi Nadia itu satu-satunya mahasiswa yang pernah kunjungan ke kampus utama Jakarta, karena kampus yang di Medan itu PSDKU. Lalu di hari wisuda, Nadia juga mahasiswi pertama dan satu-satunya yang kalau pada saat COVID kan undangan orang tua tuh hanya satu. Nadia itu dapat 2, dan ayah Nadia itu duduk di barisan di jajaran para rektor, para guru-guru besar. Itu penghargaan kampus untuk Nadia. Lalu Nadia dipanggil ke depan untuk menerima penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi. Luar biasa. Gimana ya, udah cantik, pintar, kreatif. Ini udah saya kecil. Saya kecil. Jadi ternyata karena prestasi-prestasi Nadia yang tadi itu bahkan bisa dapat beasiswa juga. Iya, ke S1-nya ini tadi. Oke. Pada saat itu kan wisuda bayar. Nah, Nadia free nih. Privilege-nya luar biasa ya. Waduh, selain orang semua rata-rata satu orang tuanya dapat 2, terus bisa dapat kesempatan VIP juga. VIP juga orang tuanya. Itu bangga banget pasti orang tua kamu ya. Kita semua pasti kepengen ya membahagiakan orang tua kita. Nah, itu jadi Tribuners mungkin bisa mengambil contoh nih dari Nadia untuk menjadi seseorang yang bisa bermakna bagi orang lain. Kan dia tadi awalnya bilang kepengen, ini acaranya bisa bermakna bagi orang lain. Itu yang buat Nadia mau mengikuti kompetisi-kompetisi ini ya. Dibuat Tribuners mungkin bisa nih yang punya keahlian masing-masing untuk terus mengasah kemampuannya supaya bisa membahagiakan orang-orang sekitar, bahkan diri kita sendiri supaya dapat privilege luar biasa kayak Nadia tadi yang diceritain ya. Nah Tribuners, jadi mungkin kalian kepengen juga nih bisa dapat kesempatan yang kayak Nadia dapetin ya kan, dari cerita-cerita Nadia tadi, bagaimana dia bisa menjadi seorang coaching juga. Mungkin kalian tertarik, mau dong diajarin sama Kak Nadia nih di pelatihan menjadi modelingnya. Itu bisa kemana tuh Nadia? Bisa langsung ke
lokasi kita ada di Setiabudi, Ruko Mila Lamas, namanya itu Yayasan Shera Creative Production. Di situ bukan hanya ada modeling aja Kak, kita ada musik juga, ada public speaking juga, banyak. ya, Terus? ada tes minat bakat juga, terus recording, terus ada studio musik juga. Itu semua bakal diajarin ya? Bisa ngikutin semua kegiatan yang ada di situ ya? Bisa. Tergantung apa minat kita, mau kita belajar di mana, bisa langsung datang ke Shera itu tadi. Itu atau bisa lihat media sosialnya, bisa kemana tuh? Boleh di Instagramnya Shera CF, Shera CF. CF gitu aja, Shera CF ya Tribuners. Jadi kalian bisa langsung cek aja untuk melihat detailnya dulu mungkin. Jadi kalian bisa ikut nih, diajarin sama Kakak Nadia. Iya kan? Mana tahu kalian ada mau ngajak saya juga ya kan? Oke Nadia, terima kasih banyak nih sudah datang ke Tribun Medan, sudah sharing kepada Tribuners yang ada di rumah supaya bisa ikut menjadi Shera-Shera selanjutnya. Semoga sukses selalu, skripsinya cepat selesai, terus juga goalsnya tadi ya untuk menjadi go internasionalnya dapat tercapai segera. Amin. Jangan lupakan saya ketika kamu sudah go internasional. Amin. Thank you banget. Datang-datang lagi ya ke Tribun Medan. Oke, kalau gitu Tribuners, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan program Smart Gen hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Smart Gen setiap hari Minggu. Kalau gitu aku Molly dan juga Nadia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan. Bye-bye.